Oke, udah jam 10 lewat 5. Kita mulai aja kali ya ibadahnya, biar nggak kesiangan nanti. Oke? Halo semuanya, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya? Udah seminggu kita nggak ketemu. Apakah baik-baik saja? Apakah ada yang kurang baik? Hayo, hayo. Baik. Baik, oke, mantap, mantap. Aku harap semuanya juga baik-baik aja ya. Karena kan kita hari ini hari Minggu, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersenang-senang, kita jadi harus semangat. Oke? Sebelum kita mulai, apakah ada yang mau pimpin doa? Bukan aku. Kok bukan aku? Ada lagi yang lain gimana? Apakah ada yang mau pimpin doa? Kalau Jovanka mau pimpin doa gak? Lionel. Oh, Lionel mau. Enggak. Lionel. No. No. Gimana? Mau Lionel apa Jovanka nih? Ya udah deh, Jovanka, coba Jovanka pimpin doa ya. Aku nanti yang doa selesai. Oke, oke. Nanti Lionel doa selesai. Sekarang Jovanka dulu ya. Oke? Tuhan, kan kami ingin mendengarkan firman-Mu. Semoga kami bisa duduk dengan tenang dan menyimak. Ampun. Amin. Amin. Oke. Yuk sebelum kita em, memulai, maksudnya untuk memulai, kita mau menyanyikan satu lagu. Kita mau menyanyikan lagu. Mari kita bersukaria. Oke? Kita nyanyiin dengan semangat ya. Boleh sambil tepuk tangan ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Dong dari awal. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Kita ulang lagi. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Yeay, tepuk tangan. Mantap, mantap. Gimana, semangat gak tadi? Kayaknya aku lihat kayaknya pada kurang semangat masih ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita lanjut lagi. Semoga nanti dengan lagu selanjutnya kita bisa lebih semangat lagi, oke? Harus semangat dong, karena ini kan hari Minggu, kita harus bersemangat, kita harus bersukaria kayak lagu yang tadi kita nyanyiin, oke? Lagu selanjutnya
Nah ini karena lagunya ini juga lagunya tentang sukacita dan tentang semangat, kita juga harus lebih menyanyikannya dengan lebih sukacita lagi. Judulnya I've Got the Joy. Pasti tahu lah ya lagunya. Oke, yuk kita nyanyiin sama-sama. Musik. Kita nyanyiin bahasa Inggrisnya dulu ya, nanti kita nyanyiin bahasa Indonesianya. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. I've got the love of Jesus. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart. Down in my heart. I've got the love of Jesus down in my heart. Down in my heart to stay. I am so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. And I'm so happy, so very happy. I've got the love of Jesus in my heart. Adalah sukacita. Adalah sukacita di hatiku. Di hatiku. Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku. Aku bahagia, bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku. 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 Mantap sekali. Oke. Kita sebelum kita lanjut ke cerita yang akan dibawakan oleh siapa ya yang bawain ya? Nanti kalian tebak sendiri deh. Aku nggak mau kasih tahu dulu karena biar surprise gitu ceritanya. Oke, kita lanjut ke lagu selanjutnya sebelum kita masuk cerita. Kita mau nyanyiin lagu Setinggi-tingginya Langit. Oke? Musik. Setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kita ulang lagi ya dari awal ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah
Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yeay, tepuk tangan. Oke, aku serahkan kepada siapa ya yang bawain cerita hari ini kira-kira? Ada yang tahu? Hayo, ada yang tahu nggak? Enggak ya? Ya udah deh, aku yang kasih tahu aja. Kayaknya nggak ini banget ya. Oke, jadi yang bawa cerita hari ini itu, ayo siapa? Aduh aku ngeselin banget. Oke, yang bawa cerita hari ini Ci Cepi. Aku serahkan kepada Ci Cepi. Silakan Ci. Halo semuanya, suara aku jelas nggak ya? Coba kalau jelas dikasih jempolnya. Kayaknya sinyal aku lagi buruk teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kresek-kresek atau apa, sorry ya, karena sinyalnya Cici lagi jelek di sini. Oke, sebelum kita memulai firman Tuhan pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Yuk, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang cerah ini, untuk kesehatan yang telah Tuhan beri juga, sehingga kami masih bisa beribadah sekolah minggu bersama-sama, walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan yang berkati kami, supaya kami bisa menjadi anak yang baik, mendengarkan firman Tuhan dengan baik juga, dan mengerti apa yang akan Cici Cepi bawain. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Oke ya, suara aku ya. Oke. Coba tolong slide-nya. Slide-nya. Nah, ada yang bisa baca nggak? Ini tulisannya apa? Berterima kasih atas hidup kita. Betul. Hari ini kita mau cerita tentang berterima kasih atas hidup kita, atas hidup yang Tuhan sudah beri untuk kita, gitu. Nggak cuma untuk Cepi, tapi untuk tapi untuk semuanya, gitu ya. Next, Kaniko. Nah, apa nih? Happy birthday artinya apa, yo? Artinya ulang tahun. Iya, siapa yang di bulan ini atau 1 bulan kemarin baru berulang tahun? Aku bulan ini. Aku juga bulan lalu ini. aku upload 3. Mas lama itu aku. Pasti kita selama kita hidup nih, ada yang dari umur kecil sampai sekarang sebesar ini, pasti kita bakal ngerasain yang namanya ulang tahun terus nih, ya nggak? Setiap ulang tahun tuh setiap setahun 2 kali apa setahun sekali ya? Setahun ya sekali lah. Kalau setahun 2 kali nanti keburu tua, ya udah cepet tua gitu. Kalau Next setahun lagi. 2 kali nggak benar. Nah, kebaca nggak tulisannya? Siapa sih yang seneng banget kalau misalnya kita mau ngerayain ulang tahun? Coba. Pasti semuanya di sini kalau mau ulang tahun seneng banget kan ya? Karena kalau ulang tahun tuh dapat apa aja sih? Pertama, kita pasti dapat ucapan selamat ulang tahun. Terus kita bisa dinyanyiin happy birthday to you, ya kan? Terus kita juga bisa dapat hadiah dari mama papa, dari cici koko, dari opa oma, om tante, teman-teman semuanya gitu. Terus kita bisa dapat apa lagi ya? Pokoknya kalau hari ulang tahun tuh rasanya happy banget. Selain kita nambah umur, kita diberkati Tuhan, kita juga dapat banyak hadiah, kita dapat banyak ucapan gitu, ya kan? Betul. Next. Sekarang kita mau dengar cerita dari teman-teman nih. Dari teman kita. Nih ceritanya cewek berponi ini namanya Mimi.
Siapa di sini yang sekolahnya punya teman namanya Mimi? Ayo. Zaman sekarang kayaknya jarang ya namanya Mimi gitu, kecuali nama panggilan gitu. Kita coba kita panggil aja. Mimin Bukan kali. aku. Kita panggil aja si cewek ini namanya Mimi gitu. Apa sih yang kita mau dengar dari ceritanya si Mimi ini? Nah, pada suatu hari ceritanya Mimi ini tuh baru berumur 4 tahun dan ceritanya besok harinya dia mau berumur 5 tahun nih, teman-teman semua. 5 tahun itu umurnya masih kecil apa udah gede ya? Masih sedang lah ya, masih sekolah TK deh kayaknya. Ya kan? Masih belajar di sekolah TK, masih belajar hitung-hitungan, belajar baca, belajar nulis gitu ya. Nah, karena Mimi ini seneng banget dia mau ulang tahun, dia tuh nggak sabar banget. Tidur tuh rasanya pengen cepet-cepet, pengen cepet-cepet besok deh, karena besok dia ulang tahun dan mau dirayain sama mama papanya, oma opanya, dan semua teman-temannya gitu. Nah, tiba-tiba udah kebesokan harinya nih, Mimi udah tidur. Nah, besok harinya Mimi udah umur 5 tahun. Tiba-tiba, next kan Niko? Oke. Tiba-tiba, si Mimi bangun-bangun disamperin sama mamahnya. Hai Mimi, selamat ulang tahun ya. Kamu udah berumur 5 tahun nih sekarang. Kemarin Mimi umur 4 tahun, sekarang Mimi udah umur 5 tahun. Ih, cepet banget ya, nggak berasa, kata mamanya si Mimi gitu. Terus si Mimi karena masih kecil, dia cuma tahu umur dia tambah, dan dia cuma dapat kado, dia bingung kan. Emang Mimi dulu tuh waktu masih kecil kayak gimana sih, Mah? Mimi tuh waktu kecil tuh tinggalnya di mana sih, Mah? Gitu. Ceritanya si Mimi nanya nih sama mamahnya gitu. Nah, terus si mamahnya jelasin, Mimi itu dulu ada di dalam perut mama. Mama tuh dulu hamil Mimi selama 9 bulan gitu. Jadi Mimi itu dulu masih kecil di perut mama dan itu sudah dibentuk Tuhan. Tuhan bentuk tangannya Mimi, Tuhan bentuk telinganya Mimi, Tuhan bentuk matanya Mimi, semuanya di dalam perutnya mama gitu. Oh, gitu ya, Ma, katanya si Mimi tuh, karena dia bingung kan, kok bisa ya aku udah gede tiba-tiba ada di perut mama gitu. Terus mamanya jelasin, ternyata Mimi dibentuk sama Tuhan tuh sudah di dalam kandungan ibunya si Mimi itu gitu. Terus si Miminya juga bilang, terus waktu Mimi di perut mama, Mimi umurnya langsung umur 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun apa gimana ya, Mah? Nah, mamanya jelasin lagi ke si Mimi. Mamanya bilang, Mimi itu waktu di perutnya mama masih umur 1 hari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai nanti akhirannya Mimi lahir ke dunia dan sekarang Mimi menjadi Mimi yang berumur 5 tahun gitu. Terus Miminya seneng banget. Dia seneng banget nih karena wah ternyata dia hidupnya sudah panjang ya. Hidupnya bahagia selama 5 tahun dia hidup ini. Dan dia ngerasa bersyukur banget. Karena Tuhan selalu sertai hidupnya Mimi. Dari Mimi umur masih di perut mamanya. Sampai sekarang Mimi sudah berumur 5 tahun gitu. Terus mamahnya juga mengingatkan kepada Mimi. Kalau selain Mimi mengucap syukur karena Mimi panjang umur, diberkati Tuhan, Mimi juga harus berterima kasih kepada Tuhan untuk semua yang sudah Tuhan beri ke dalam hidupnya si Mimi itu gitu. Coba next kan Niko. Nah, ini udah nih kan dia setelah cerita sama mamahnya langsung waduh apa tuh? Langsung dia ngerayain ulang tahun. Di situ ada siapa aja sih? Coba lihat deh di gambarnya. Ada mama papa, kakek, nenek. Ada mama papanya, ada kakek neneknya, terus ada Miminya, terus ceritanya di belakang layarnya ada teman-temannya Mimi juga tuh. Teman-temannya banyak banget.
gitu. Teman-temannya Mimi datang ke rumahnya Mimi gitu. Nah, akhirnya Mimi ngerayain ulang tahun deh sama mamahnya, sama papahnya, sama opa oma dan semua teman-teman yang Mimi sayangi gitu. Nah, pada saat ulang tahun ini, Mimi juga senang banget nih karena selain dapat kado, Mimi juga dapat ucapan nih. Mimi juga dapat ucapan ulang tahun dari semua orang-orang yang datang ke situ. Bilang, Mimi selamat ulang tahun ya. Mimi semoga panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan gitu. Dan juga orang-orang yang datang ke sana mendoakan Mimi supaya Mimi bisa umur panjang, sehat selalu, dan mereka juga bersyukur karena Tuhan sudah menciptakan Mimi dan sudah menyertai Mimi dari kecil sampai Mimi umur 5 tahun gitu. Nah, selain umur yang diberikan kepada Tuhan, kita juga harus berterima kasih atas apa aja sih? Coba next, Kak Niko. Kan tadi kita sudah berterima kasih karena umur, karena hidup yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita juga harus berterima kasih karena apa ya? Coba dilihat di sini. Di aku agak ngeblur ya. Nah, yang pertama, kita harus berterima kasih untuk makanan yang bisa kita makan. Setiap hari kita pasti makan ya kan? Ya nggak? Siapa di sini yang tiap hari nggak ada makan? Nggak mungkin kan kalau misalnya kita nggak makan, pasti lemes banget, pasti badannya sakit, badannya capek gitu. Kita harus bersyukur, kita harus berterima kasih sama Tuhan atas makanan yang sudah kita bisa makan tiap hari. Terus yang kedua, kita bersyukur untuk pakaian yang layak yang bisa kita pakai. Nih, seperti yang aku pakai hari ini. Bajunya bagus, bajunya rapi. Itu karena kita bisa dapat karena kebaikan Tuhan juga. Terus ada kakak-kakak yang lain juga pakai baju bagus, teman-teman semua di sini juga mau ibadah pakai baju bagus. Kita juga harus berterima kasih dan bersyukur kepada Tuhan atas pakaian yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Terus ada apa lagi sih? Kita harus berterima kasihnya. Coba lihat gambar yang ketiga apa tuh? Ada yang bisa bacain nggak untuk Cici? Untuk mainan yang kita punya. Pasti di sini semuanya mainannya banyak banget kan, nggak cuma satu, nggak cuma dua, pasti banyak banget mainannya. Bahkan mainannya ada yang punya sampai satu lemari atau apa, itu semua kan si Sharky ya. Nah ini kita juga harus banget bisa gigit orang. Kita harus berterima kasih untuk mainan juga yang sudah kita punya gitu. Jadi nggak cuma hidup kita yang sudah disertai Tuhan, kita harus banyak hal yang harus bisa kita ucapkan terima kasih kepada Tuhan gitu. Karena kenapa sih kita harus berterima kasih gitu sama Tuhan? Karena masih banyak orang-orang yang belum seberuntung kita gitu. Kalau misalnya kita lagi jalan, lagi naik mobil, atau lagi pergi kemana-mana gitu, suka lihat di lampu merah kan suka lihat anak minta-minta kan, ada yang masih kecil, masih pada muda-muda gitu, masih ada yang umurnya masih kayak kalian gitu, tapi masih minta-minta gitu di pinggir jalan. Itu kan mereka kurang beruntung ya, mereka kurang beruntung kayak kita semua gitu. Jadi kita harus bisa selalu bersyukur, selalu berterima kasih kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita gitu. Selain umur panjang, selain kesehatan, selain penyertaan Tuhan ke dalam hidup kita. Tapi hal-hal yang kecil seperti tadi makanan, pakaian, mainan, kita juga harus berterima kasih kepada Tuhan gitu. Terus kalau misalnya kita mau flashback lagi nih, kita mau ingat-ingat dari cerita sekolah minggu seminggu kemarin, 2 minggu kemarin kayak gitu. Kalian ingat nggak ada kakak-kakak yang bawain kita harus berterima kasih karena ada siang dan malam. Nah, terus kita harus berterima kasih juga karena ada hujan, ada panas. Gitu. Jadi sebenarnya di dalam hidup kita itu ada banyak hal yang bisa kita panjatkan untuk
berterima kasih sama Tuhan gitu. Karena Tuhan sudah baik banget dan karena Tuhan sudah sangat luar biasa menyertai hidup kita gitu. Tuhan juga selalu bilang kan kayak jangan khawatir deh, pasti hidupmu aku sertai, aku jaga juga gitu. Kalian tahu lagu kan yang jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, ya kan? Itu juga kan Tuhan juga pelihara. Ya burung di udara, burung-burung udah dikasih bulu biar nggak digigit nyamuk. Iya benar. Pokoknya intinya Kakinya dimasukin ke bulunya kalau ada nyamuk mau gigit. Iya, pokoknya intinya burung aja Tuhan pelihara, binatang aja semua Tuhan pelihara, apalagi kita manusia, apalagi kita anak-anak Tuhan yang sangat amat Tuhan sayangi gitu. Jadi hari ini kita mau belajar sama-sama ya untuk selalu berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan atas hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kita gitu. Mungkin kita bisa berterima kasih pada saat kalau kita lagi mau berdoa nih gitu. Kita doa aja, Tuhan terima kasih ya Tuhan untuk hari ini, karena hari ini aku bisa main sama adikku, hari ini aku bisa makan enak, hari ini aku bisa sekolah, kayak gitu. Karena Tuhan tuh seneng banget lihat anak-anak yang selalu punya hati yang selalu bersyukur, hati yang selalu gembira gitu. Jadi kita sama-sama mau belajar ya untuk bisa selalu berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup kita gitu. Atas penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan juga gitu untuk kita semua. Nggak untuk Cici Cepi, nggak untuk Kaniko, nggak untuk Cimonik, Cinia, Ci Ibel, tapi untuk semuanya. Itu. Next. Aku mau kasih ayat hafalan. Aduh, ayat hafalannya ternyata kecil banget. Nah, terima kasih Kak Niko. Ayat hafalannya ada di Mazmur 139 ayat 14a. Bunyinya kayak gini. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Wow, ayat hafalannya simpel banget nggak sih? Pasti ini kalian semua udah bisa Udah hafalin. hafal. Wow, bahkan Cici belum kasih kesempatan, aku udah langsung mau coba nih. Oke, nih aku coba ya. Ini tadi. Bentar dulu, Marco. Aku Sebentar udah dulu. hafal. Bentar. Tunggu dulu sebentar dulu ya. Kita coba bacain sekali lagi. Mungkin buat dede-dede yang belum Mazmur bisa baca, Cici bacain sekali. 139:14a, aku bersyukur padamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib. Oke. Aku. Tar dulu sebentar dulu ya. 130. Sebentar dulu, Cici bacain sekali lagi buat dede-dede kelas kecil yang mungkin belum bisa baca gitu. Oke? Nanti gantian. Pasti kalau misalnya ada yang bisa, ada yang mau bacain, Cici kasih kesempatan. Oke? Nanti bantu juga Cici Monik atau Cici Nia untuk liatin ya. Siapa yang angkat tangan, nanti boleh kesempatan untuk bacain ayat hafalan ini. Jadi Cici bacain ayat hafalannya. Mazmur 159 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Oke. Silakan siapa yang mau duluan? Lionel tadi ya? Saya. Lionel? Iya. Lionel dulu, Lionel. Mazmur 139 ayat 14a. Aku bersyukur kepadamu karena karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Oke, terima kasih Lionel. Kalau buat anak kelas besar mah ini udah pasti langsung hafal deh. Ya kan? Karena ayatnya cuma dikit. Yang kelas tengah ada yang mau coba? Jovanka, Adin. Aku. Marco tadi udah kan? Mau coba lagi? Oke. Tadi udah. Tapi Marco kan tadi kan sambil lihat. Oh, sambil lihat. Oke. Abis Marco nanti Jefta ya. Oke, Marco silakan. Ayat 14a. Aku bersyukur kepada kejadianmu yang dahsyat dan ajaib. Kejadianku yang dahsyat dan ajaib.
Oke, mantap Marco. Sampai ngadep belakang loh Marconya loh. Silakan Jefta. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Mazmur 139 ayat 14a. Oke. Mantap. Terima kasih Jefta. Ada lagi yang cewek-cewek mungkin? Tadi kan udah koko-koko nih yang cowok-cowok nih. Adin atau Ferin atau Jovanka. Adakah? Ferin mau, Ferin? Cici nge-lag ya. Halo? Bagus kok, Cep, bagus. Oke. Nah, pada diem. Oh, emang pada diam. Oke. Ada lagi kah yang mau coba ayat hafalannya? Kalau nggak ada, itu aja ya dari Cici untuk firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa untuk terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya. Oke? Sekarang aku mau serahkan selanjutnya kepada Cici Monik untuk aktivitas. Terima kasih semuanya. Oke, adik-adik. Terima kasih buat Cici Cepi yang sudah mengajarkan adik-adik untuk selalu bersyukur atas kehidupan kita semua. Nah, adik-adik, tadi kita ceritanya tentang apa sih? Tentang ada yang lahir, tentang ada yang ulang tahun. Nah, Cimonik mau mengajak kalian membuat aktivitas yang gampang banget. Boleh ditampilin slide-nya, Kak Niko? Temanya berterima kasih atas hidup. Langkah pertama, boleh sambil kalian perhatikan ya adik-adik, kalian cari foto saat kalian masih kecil atau masih bayi. Pasti pada punya kan di rumah fotonya waktu masih umur 1, waktu masih umur 2 apa 3, atau masih bayi. Benar-benar kayak yang dicontoh. Tapi kalau hilang gimana fotonya? Aku Ada harus pasti. gambar. Nggak bisa digambar dong, Marco. Aku Itu kan langkah ingat waktu pas pertama. aku masih kecil aku jalan-jalan di ranjang. Kenapa? Masih ingat pas aku masih bayi jalan-jalan di ranjang. Iya, jalan-jalan di ranjang, boleh. Terus langkah kedua, kalian ambil satu lembar kertas kosong, tempelkan foto ke selembar kertas kosong itu. Ngerti kan? Langkah ketiga, selanjutnya, kalian kasih tulisan. Tulisannya apa sih? Tulisannya terima kasih Tuhan Yesus atas hidupku. Terus kalian hias dan kasih nama di tempat yang kosong. Itu Cimonik, gambarnya itu temanya tentang kebun-kebunan gitu. Jadi ada daun-daun, ada bunga-bunga, sama ada kupu-kupu. Nah, nanti adik-adik yang lain boleh bebas ya. Ada yang pengen temanya laut, jadi nanti ada ikan. Atau temanya langit, jadi ada matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya. Pokoknya sekreatif mungkin. Langkah keempat, kalau misalnya kalian di sini. Kalau misalnya kalian susah, fotonya nggak ada di kertas, kalian juga boleh foto dulu, taruh di handphone, dan pakai aplikasi edit foto juga. Minta tolong ke mama, papa, atau kakaknya untuk dibuat seperti ini. Jadi ada foto, ada tulisan, dan ada nama. Tuh. Langkah selanjutnya, kirim hasilnya ke grup orang tua Komisi Anak paling lambat hari ini jam 7 malam. Gimana adik-adik? Ada yang masih bingung aktivitasnya? Kalau nggak punya kertas boleh diedit ya? Boleh. Aduh, aku nggak sabar banget pengen lihat kalian waktu kecil kayak gimana. Pasti lucu-lucu banget.
Jadi jangan lupa dibuat aktivitasnya dan dikumpul ke grup orang tua komisi anak maksimal hari ini jam 7 malam. Oke. Ya aku kan masih bayi, aku kembar sama bayi-bayi yang lainnya. Oh, iya nggak apa-apa. Ini Ya pokoknya sama bayi fotonya. kembar lah aku. Ya udah tau lah. Gimana? Gimana Marco? Iya, intinya terserah kalian mau bikin yang versi di kertas atau yang diedit. Salah satu aja yang lebih gampang, yang lebih mempermudah kalian. Oke? Ada yang masih mau tanya? Tanya cepat. Cepat. Udah enggak? Gambarin apa gitu? Kenapa? Frame-nya digambarin apa ya, Kak, tadi? Oh, bebas. Boleh. Misal Ferin suka bunga-bunga, gambarin bunga-bunga. Marco suka ikan-ikan, gambar ikan-ikan. Pokoknya jangan lupa ditulis terima kasih Tuhan atas hidupku dan dikasih nama. Jadi Cimonik bisa lihat, oh ini punya si Marco nih waktu kecil lucu juga ya. Atau punya si Jefta, punya Ferin, Lionel, Jovanka. Pokoknya nggak sabar banget pengen lihat foto-foto kalian. Oke, adik-adik siap? Dikasih nama juga enggak? Iya, dikasih nama. Nama kalian dan foto kalian ya, jangan pakai foto orang, nanti salah. Tiap Gitu. bayi kan kembar. Emang Marco kembar? Kan kalau udah gede beda, pas masih bayi kembar. Jadi buat apa tahu itu? Tahu mukanya. Ya udah yang pas Marco umur 2 tahun aja, umur 3 tahun juga nggak apa-apa. Yang penting Marco sendiri ya, jangan Marco pakai foto dari Google, nanti Cimonik bingung, nggak mirip. Oke, Marco? Oke. Aku punya keponakan yang masih bayi. Jangan pakai foto dia, pakai foto kamu. Kalau sudah paham semua, adik-adik, Cimonik kembalikan lagi ke liturgosnya ya, Citania. Kira-kira ada pengumuman atau ada apa? Oke deh, terima kasih buat Cicepi dan Cimonik buat cerita dan aktivitasnya hari ini. Dari aku sih nggak ada pengumuman, apakah dari yang lain ada? Kapan dikumpul? Dikumpulnya hari ini jam 7 malam. Ya kan ya? Dikumpulnya hari jam 7 malam ya, paling lama di grup WhatsApp orang tua komisi anak. Ya. Jangan lupa ya dibikin. Apakah dari kakak-kakak sekolah minggu yang lain ada pengumuman lagi? Nggak ada ya. Oke lah. Ya udah, kalau gitu kita tutup ya ibadah kita hari ini. Tadi kan ada yang janji tuh mau doa tutup. Aku masih ingat. Oke, cepetan aku akan selesai sekarang. Oke, bye. Tuhan Yesus. Gimana? Ya, Lionel boleh pimpin doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Semoga kita bisa memanfaatkan firman yang tadi untuk sehari-harinya. Dan semoga nggak ada yang kena sakit dan semuanya tetap sehat. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Terima kasih ya semuanya. Sampai ketemu minggu depan. Makasih juga. Selamat ketemu minggu depan. Dadah. Ditunggu ya hasil fotonya. Karena Cici Monik sudah tidak sabar. Iya, nggak sabar.